Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Mangga akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas kita, yaitu kenangan TOS. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Saya Dewi Puspitasari dari manajemen, dan teman saya Ramadan Nur Fauzi dari pendidikan akuntansi, dan Afi Redianingsih dari pendidikan ekonomi. Selanjutnya, the element of business model canvas terdiri dari yang pertama partner. Partner terdiri dari supplier bahan, content creator, influencer, dan affiliate marketing. Yang kedua, activities. Activities merupakan kegiatan yang akan kita lakukan selama menjalankan bisnis yang terdiri dari menjual produk, promosi, branding, dan produksi pemasaran. Yang ketiga, values. Values merupakan keunggulan dari TOS kenangan itu sendiri. Yang pertama, praktis bagi semua kalangan, sehat dan bergizi, berbagai varian rasa, dan harga yang terjangkau. Yang keempat, relationship. Relationship merupakan cara kita untuk membangun hubungan dengan pelanggan melalui konten, promo, dan diskon serta pelayanan. Yang kelima, customer. Customer merupakan pelanggan yang akan kita tuju dari TOS kenangan itu sendiri, yaitu milenial penggemar tren, penggemar TOS, pengikut mensos, dan orang tidak bawa bekal. Yang keenam, yaitu resource. Resource sendiri merupakan pihak yang akan bekerja sama dalam menjalankan bisnis kita, yaitu supplier PT Sari Roti, tenaga kerja, sarana, dan prasarana. Yang ketujuh, channel. Channel merupakan upaya kita dalam memasarkan produk TOS kenangan melalui media sosial dan marketplace. Yang kedelapan, cost. Cost sendiri merupakan biaya yang kita butuhkan dalam menjalankan bisnis yang terdiri dari biaya bahan baku, overhead pabrik, administrasi, dan pemasaran. Yang terakhir yaitu revenues. Revenues merupakan dana yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis yang berasal dari modal pribadi dan net income. Selanjutnya, key partners. Key partners terdiri dari supplier bahan, yang kedua content creator, yang ketiga influencer, yang empat affiliate marketing. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Afi Redianingsih. Untuk yang kedua yaitu key activities. Key activities yaitu kegiatan yang dilakukan oleh bisnis kenangan TOS mulai dari pembelian bahan baku, penjualan, promosi branding, hingga pemasaran. Untuk sell our produknya kita adalah menjual kenangan TOS. Yang kedua, promosi untuk menarik pembeli. Yang ketiga, melakukan promosi dan pemasaran. Untuk yang terakhir yaitu mempertahankan branding. Yang selanjutnya adalah key research. Key research yaitu segala sumber daya yang dimiliki dan dibutuhkan untuk pengelolaan kenangan TOS ini. Yang pertama adalah tenaga kerja. Yang kedua, PT Sari Roti sebagai pemasok bahan baku. Yang ketiga, alat transportasi untuk delivery order. Yang keempat, alat fasilitas untuk produksi dan pemasaran. Yang terakhir, outlet tempat berjualan. Yang selanjutnya adalah value proportion. Value proportion dari kenangan TOS ini yaitu praktis untuk sarapan, makan siang, atau makan malam karena kenangan TOS ini harganya yang cukup terjangkau yaitu 10-20 ribu. Jadi praktis untuk sarapan dan makan malam atau makan siang. Yang kedua, sehat dan bergizi. Kenangan TOS ini terbuat dari bahan-bahan segar yang tentunya akan sehat dan bergizi. Yang ketiga, digemari semua kalangan karena pada dasarnya kenangan TOS ini salah satu makanan yang sedang tren kekinian, jadi bakal digemari oleh semua kalangan. Yang keempat, berbagai varian rasa. Jadi kenangan TOS ini memberikan banyak varian rasa yang bisa dipilih untuk dikonsumsi. Terbuat dari bahan segar, porsi yang mengenyangkan, harga terjangkau, bisa DO dan request rasa serta topping adalah salah satu dari value proportion kenangan TOS ini.
Yang selanjutnya, our product. Untuk kenangan toast ini kita menyediakan dua menu, yaitu sweet dan savory. Untuk yang sweet terdiri dari rainbow toast, coklat toast, oreo toast, dan milo toast. Untuk yang savory sendiri kita menyediakan sosis toast, beef toast, dan chicken toast. Untuk yang selanjutnya, saya persilahkan Ramadan Nurul Fauzi. Untuk selanjutnya yaitu channels dan customer relationships. Customer relationship atau bagaimana cara bisnis kenangan toast ini untuk menjalin hubungan dengan pelanggan adalah dengan menggunakan konten interaktif di media sosial, kemudian kita melakukan promosi dan diskon, kemudian ada pelayanan. Untuk channelsnya sendiri, kita akan menggandeng marketplace dan media sosial meliputi Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook. Kemudian kami juga memanfaatkan event-event yang ada di marketplace seperti Shopee Harbolnas, kemudian ada promo Gojek, promo Grab, dan promo di hari spesial kenangan toast. Untuk pelayanan sendiri, kita juga nanti akan memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan dengan cara menyediakan delivery order. Kemudian kita juga bisa, pelanggan juga bisa untuk custom order tentang rasanya. Kemudian juga ada kata-kata penyemangat pada kemasan yang nantinya akan memberikan kesan tersendiri bagi pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu customer segment atau pelanggan yang akan kita jadikan sebagai sasaran dari bisnis kenangan toast. Yang pertama adalah milenial yang menyukai tren kekinian. Kaum milenial ini berusia mulai dari 12 sampai 25 tahun yang mengikuti tren-tren yang ada di media sosial. Yang kedua, ada siswa, mahasiswa, karyawan, dan sebagainya, atau orang-orang yang sibuk melakukan aktivitas hariannya dan tidak sempat untuk membawa bekal untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Kemudian yang ketiga adalah pengguna aktif media sosial. Mereka adalah pengguna medsos yang aktif melakukan kegiatan scroll medsos setiap hari dan tertarik untuk melihat dan membeli produk ini. Kemudian ada cost structure atau biaya-biaya yang dibutuhkan atau yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan bisnis kenangan toast ini. Yang pertama ada biaya bahan baku, yaitu roti tawar sendiri. Kemudian ada biaya bahan penolong, meliputi berbagai topping. Kemudian yang kedua ada biaya listrik dan sewa outlet. Biaya listrik untuk kegiatan produksinya, dan sewa outlet untuk kegiatan jual belinya. Kemudian yang ketiga ada biaya alat-alat produksi seperti kompor, pemanggang, dan sebagainya. Kemudian ada biaya kemasan sendiri karena kemasan yang kami gunakan didesain semenarik mungkin untuk menarik minat dari pelanggan. Kemudian ada biaya iklan dan pemasaran yang kita gunakan untuk mempromosikan kenangan toast ini. Kemudian yang terakhir adalah biaya transportasi dan tenaga kerja untuk drivernya sendiri. Nah, untuk sumber pendapatannya sendiri, kita dari modal pribadi pemilik kenangan toast ini. Kemudian dari modal pribadi itu nanti diolah untuk kegiatan jual beli dan menghasilkan omset penjualan. Nah, selain dari omset penjualan, kita juga mendapatkan pendapatan dari jasa delivery order. Nah, dari arus kas yang masuk di bisnis ini, nantinya setelah dikurangi beban-beban akan kita dapatkan laba bersih atau net income. Sekian pemaparan dari bisnis model kanvas kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yuk mulai rencanakan bisnis kalian untuk menjadi mahasiswa yang aktif, kolaboratif, unggul, dan inovatif. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.